baik. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya? Terus itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soal dokter dan itu teman-teman. itu mati apa? Perkenalkan saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 688. Mohon izin untuk mempresentasikan fisiologi yaitu mengenai ascending tract of spinal cord, yaitu tentang jaras dari sensorik atau jaras naik dari spinal cord ke otak dan mekanisme dari nyeri. Baik, jadi sebelumnya kita udah pernah membahas juga ya di kasus-kasus sebelumnya di fisiologi udah dibahas tentang jaras motorik atau jaras descendens, jaras turun ya, turun tuh dari brain ke spinal cord. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ascending tract. Ascending itu naik, berarti kalau naik tuh berarti persyarafannya itu dari spinal cord ke otak kayak gitu. Nah, ini tuh disebut dengan jaras sensorik kalau dari spinal cord ke otak. Nah, jadi kita lihat penjelasannya bahwa jalur dari ascending ini tuh berhubungan dengan aliran informasi dari perifer ke central nervous system. Jadi dari perifer ke central nervous system. Terus ascending tract ini juga dia tuh membawa informasi yang berhubungan dengan sentuhan, suhu, nyeri, dan proprioception. Jadi ini tuh proprioceptive tuh kayak lokasi. Nah, nanti dari setiap bagian ini tuh ada bagian-bagiannya gitu, dimana ascending tract ini terbagi menjadi berbagai macam gitu, ada berbagai macam, pokoknya nanti kita lihat. Kemudian nah ini ada ininya ya, penjelasannya seperti ini. Nah, jadi di sistem saraf sensori ini dia itu nanti itu akhirnya itu endingnya itu ke bagian korteks sensorik di bagian posentral gyrus postcentralis. Kalau motorik kan di pre ya. Kalau yang sensorik itu di gyrus postcentralis seperti itu. Nah, terus kita lihat ya, ascending tract ini ada macam-macam. Yang pertama itu ada ada DCML atau dorsal column medial lemnicus, kemudian ada bagian spinothalamic tract, kemudian ada bagian spinocerebellar tract. Nah, jadi ada berbagai macam. Jadi si ascending tract itu terbagi menjadi dua sebetulnya ya, secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Terus yang membedakannya itu adalah dari ininya. Kalau yang dorsal itu kan membawa kayak rangsangan propriosepsi, getaran. Nah, kalau yang spinothalamic itu membawa impuls, sentuhan, tekanan, dan spinothalamic ini terbagi jadi dua lagi, ada yang anterior, ada yang lateral. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama itu adalah dorsal DCML. Ini disingkatnya itu DCML atau dorsal column medial lemnicus, atau sama aja ya, dorsal posterior sama aja. Nah, jadi dia itu fungsinya itu dia tuh menghantarkan impuls berupa ini proprioception, kemudian vibration tuh getaran, discriminative touch, dan stereognosis kayak gitu. Nah, jadi mulainya itu jadi saat ini penjelasan itu ada first order neuron, ada second order neuron, ada third order neuron. Sebetulnya sama ya, first, second sama third ini antara motorik sama sensorik itu sama. Jadi intinya kalau yang first itu dari reseptor ke spinal cord. Kalau yang second itu dari spinal cord ke thalamus. Kalau yang third itu dari thalamus ke ke brainnya ya, ke cortex cerebrinya. Nah, jadi kalau pada dorsal column medial lemnicus, jadi maksudnya itu ini tuh jalurnya gitu ya. Kalau dorsal berarti dorsal itu si jarasnya itu dari dorsal spinal cord, terus dia tuh lanjut ke sini, terus ke medial lemnicus. Jadi dia itu mengalami across gitu ya, nyebrang. Terus medial lemnicus tuh ini jadi kayak medial gitu ya, tengah-tengah. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya
gampang sih diingatnya itu kalau DCML berarti dia tuh jalurnya itu dari dorsal terus ke medial lemnicus, habis itu masuk ke cortex cerebri. Nah, beda lagi kalau yang spinothalamic tract. Nah, jadi spinothalamic berarti dari spinal cord ke talamus. Jadi si spinothalamic itu ada kebagi dua ya, ada yang anterior, ada yang lateral. Nah, tadi udah dibahas sama Owen di anatomi ya. Jadi spinal cord ini kan ada bagian-bagiannya ya, ada dorsal, ada anterior, ada lateral gitu. Nah, kalau dorsal tadi DCML itunya penjarasannya. Kalau yang anterior sama lateral itu tuh bagian dari spinothalamic tract kayak gitu. Nah, itu nanti kita setiap ini tuh beda-beda tugasnya gitu. Kalau dorsal tugasnya itu buat nganterin kayak proprioception. Nah, kalau yang lateral dia tuh fungsinya itu buat nganterin yang nyeri, suhu, tekanan. Kalau yang lateral dia tuh fungsinya tuh ini nyeri terus suhu, tapi kalau yang anterior itu sentuhan sama tekanan. Jadi beda-beda tugas gitu ya, beda-beda tugas pengantaran nanti sampai ke korteksnya. Nah, jadi si DCML itu seperti biasa pokoknya startnya tuh dari ini dulu. Ini tuh apa? Akar itu ya, dorsal ganglion ya. Nah, si ganglion ini tuh dia tuh masuk terus dia tuh jarasnya tuh masuk ke dorsal column. Jadi si sinyal travel itu ke posterior column. Nah, ke posterior column tuh seperti ini. Nah, ini gambarnya. Terus dari posterior column tuh langsung bersinaps ke second order neuron. Dia tuh masuk ke bagian talamus. Talamus ini kan ada medula ya, ada medula. Nah, di medula tuh dia itu kan ya udah masuk aja terus ke sini. Dari medula, terus dia itu nyebrang di bagian talamus tuh dia tuh kayak nyebrang gitu across ya. Across jadi kalau dari kanan jadi ke kiri gitu ya. Decussate tuh kayak nyebrang di medula. Terus abis nyebrang tuh ya udah jalurnya tuh ke medial lemnicus. Medial lemnicus di talamus, abis itu masuk ke third order neuron dan sampailah di korteks yang di korteks somatik atau postcentral gyrus yang berfungsi dalam mengartikan gitu sensorik ya, bukan motorik. Kalau motorik kan tadi pre-sentral, kalau yang sensorik itu post-sentral. Nah, jadi nanti ketahuan gitu, oh ini panas, oh ini nyeri, oh ini sentuhan kayak gitu. Nah, itu jalur dari dorsal column medial lemnicus gitu. Nah, terus tadi kan kita lihat ya, kalau si rangsangannya tuh spinal cord-nya tuh ada gangguan di kanan, nanti di kanan nanti akan kelihatan kalau di kanan berarti kan di kiri gitu ya gangguannya itu nanti kelihatannya karena di sini kan ada nyebrang gitu kan jarasnya. Nah, makanya ketika terjadi dorsal column dysfunction, kalau kita lihat dari clinical relevance-nya, akan terjadi penurunan proprioception. Tadi kan teman-teman udah tahu juga bahwa fungsi dari DCML ini untuk propriosepsi, itu kayak posisi. Nah, kalau si dorsal column-nya ada gangguan, nantinya tuh bakal terjadi gangguan pada propriosepsi, terus akhirnya manifestasinya tuh terjadi dysmetria, terus sensory ataksia, dan kalau dites lewat Romberg test hasilnya positif. Jadi ini tuh dysmetria sensory tuh kayak nggak seimbang gitu ya, tubuhnya tuh nggak bisa seimbang. Terus kalau diperiksa pakai Romberg test hasilnya positif gitu. Nah, kelihatan kan di sini kalau yang orang normal ya dia seimbang gitu. Tapi kalau orang yang itu gangguan, Romberg testnya positif, dia tuh ya kayak gini nggak seimbang. Lo posisinya tuh kayak ya kayak gitu pokoknya. Nggak bisa seimbang. Nah, jadi ini kelihatan. Jadi di si dorsal column tuh bertanggung jawab dalam sensing vibration, getaran, sentuhan sama proprioception gitu. Kayak gitu. Ini yang posterior ya. Nah, nanti terus selain itu, kalau ada rusak di dorsal column itu terjadi penyakit demyelinating kayak kekurangan vitamin B12, multiple sclerosis, kemudian ada infeksi sifilis late, kemudian bisa juga ada external compression. Nah,
Selanjutnya, jadi intinya tuh sensory ataksia tuh dia itu koordinasinya tuh intinya tuh kayak nggak seimbang gini kayak. Nah, ini kan koordinasinya tuh menurun gitu, kegerakan sedarnya tuh menurun. Poor balance. Terus kalau berjalan itu nggak stabil. Terus sensasi vibrationnya jadi menurun, sentuhan juga menurun akibat dari kerusakan si dorsal column. Itu clinical relevance dari si DCML. Nah, selanjutnya masuk ke spinothalamic tract. Nah, spinothalamic tract ini merupakan salah satu bagian dari ascendant tract di mana spinothalamic ini terbagi jadi dua, ada anterior, ada yang lateral. Ini tuh kayak posisinya aja gitu ya, jarasnya ini, yang itunya, jaras yang itunya apa? Dilewatinya. Terus fungsinya juga beda. Kalau yang anterior kan anterior itu di depan ya. Kalau di depan itu berhubungan sama sentuhan, terus sama pressure, tekanan, ya impulse tekanan. Terus inputnya itu dari free nervous ending Merkel tactile disc itu reseptor Merkel ya. Nah, jadi sama ada first, ada second, ada third order neuron. Kalau first order neuronnya itu berasal dari ini gitu ya, dimulai dari dorsal root ganglion. Ya pokoknya kalau awal ya namanya impuls ya pasti masuknya tuh dari sini kan, dari akar-akar ini gitu ya, dari dorsal root ganglion. Terus masuk second order neuronnya itu di dorsal heart. Terus dia tuh nyebrang di dorsal heart. Terus dia tuh kayak sebetulnya hampir sama sih ya, hampir sama ininya apa namanya tuh si penjelasannya kayak yang DCML. Cuman bedanya tuh mungkin di awalnya aja gitu. Kalau ini kan di bagian anterior gitu. Di bagian anterior terus dia tuh kalau kita lihat gambar di sini ada jelas ini ya decussate kayak nyebrang gitu di bagian talamus. Tapi pada akhirnya itu sama gitu. Di akhirnya tuh endingnya itu ada di cortex cerebri yang postcentralis kayak gitu. Itu yang anterior spinothalamic, fungsinya tuh untuk sentuhan dan tekanan. Yang ini yang perlu digarisbawahi gitu karena harus mengerti di bagian itunya. Terus untuk yang lateral, kalau yang lateral ini tuh berfungsi untuk nyeri sama impuls thermal panas, dan inputnya tuh dari pre-never ending. Terus ada reseptor panas juga ditransmisikan ke spinal cord lewat delta A dan delta C fibers. Terus si sentralnya itu masuk ke spinal cord melalui posterior nerval roots, kemudian ke dorsal gray column. Ya sama ini gambarannya seperti ini ya. Kemudian dari dorsal heart, kemudian dia juga nyebrang terus ke contralateral ventral column, terus di thalamus, dan third order neuronnya tuh pada akhirnya dia tuh sama juga ke cerebral cortex. Jadi yang membedakannya itu tugasnya aja gitu ya. Tugasnya sama itu jarasnya, jalurnya yang dilewati. Kalau yang lateral itu fungsinya tuh buat nyeri, buat impuls panas kayak gitu. Terus gimana sih clinical relevance-nya kalau terjadi gangguan di bagian spinothalamic tract? Nah, jadi kalau rusak nih ya di bagian ininya spinothalamic tract itu akan terjadi yang disebut dengan Brown Square Syndrome. Jadi dia itu ada semacam kondisi hemisection atau damage di setengah spinal cord. Jadi gangguan itu setengah ya. Setengah. Terus efeknya itu gimana? Nah, ini kan kalau setengah gini kan bukan hanya sensorik yang kena, tapi motorik juga kena kan. Kalau di dorsal kan dia itu kan jalur dari sensorik. Kalau yang di ventral itu jalur dari motorik. Otomatis si pasien ini kelihatannya itu gangguannya itu bukan hanya gangguan sensorik tapi gangguan motorik. Nah, ini kan di kanan ya, di kanan. Gangguan ininya di spinal cord-nya di kanan. Terus nah, ini kan ini ada A ada B. Kalau B ini kan A ini dia lateral corticospinal tract, kalau ini spinothalamic tract. Jadi kan kalau corticospinal itu kan jaras motorik ya. Kalau spinothalamic itu jaras motorik. Nah, ini rusak nih segini. Rusak, injury ya setengahnya. Nah, efek dari pasiennya itu dia itu bakalan
kehilangan nggak bisa merasakan nyeri, nggak bisa merasakan panas, suhu, terus sentuhan di contralateral side gitu ya, kontralateral ya teman-teman, karena tadi kan jarasnya itu nyebrang gitu, otomatis kalau gangguan sensoriknya itu kalau ininya spinal cordnya gangguan di kanan, ininya di kiri. Tapi kalau yang motorik karena jarasnya itu ipsilateral, ya udah berarti dia itu kehilangan fungsi motoriknya di arah kanan, sama kalau yang sensorik itu nyebrang gitu ya di kontralateral kayak gitu. Nah ini jadi dia tuh bakalan kehilangan sensasi nyeri, suhu, sentuhan, dan gangguan motoriknya itu ada paralisis atau kehilangan fungsi otot kayak gitu. Jadi ini penemunya gitu ya, maka dinamain ini. Nah itu clinical relevance-nya. Selanjutnya itu adalah spinocerebellar tract. Jadi sebetulnya si ascending itu ada yang disadari, ada yang tidak disadari bedanya. Nah kalau yang disadari itu tadi DCML sama si spinotalamik. Tapi kalau yang tidak disadari itu adalah spinocerebellar tract, tapi masuk bagian dari ascending tract juga gitu. Sama ada ventral, ada dorsal. Jadi kalau di sini kan spino ya, berarti dari spinal cord ke cerebellar gitu. Kalau tadi kan ke cortex cerebri ya, kalau ini ke cerebellar. Bedanya dia itu membawa informasi dari muscle spindle, dari Golgi tendon organ, dan reseptor taktil yang OTW-nya tuh ke cerebellum gitu. Tuh, fungsinya untuk mengkontrol postur, koordinasi gerakan, kayak gitu. Nah ini jalurnya gitu ya. Jadi first order neuronnya itu adalah dorsal root ganglion, terus set ke sini ya. Habis itu tuh second order neuronnya itu cell body di dorsal horn. Terus akhirnya endingnya tuh ke vermis. Vermis itu kan bagian dari cerebellum ya. Ya udah ke sini gitu, set gitu ya, ipsilateral. Nah, oke. Nah, ini rangkuman dari jaras sensorik atau jaras ascendens. Jadi ada 4 sebetulnya, tapi tadi saya jelasin 3 gitu. Jadi ini gitu ya, yang biar mempermudah gimana sih perbedaannya. Kalau yang DCML atau dorsal column medial lemnicus, yaitu membawa sensasi propriosepsi, vibrasi, diskriminasi taktil. Terus ini tuh ada fasciculus cuneatus dan gracilis. Nah ini tadi lupa saya jelasin. Jadi ini tuh cuneatus sama gracilis ini mungkin tadi udah dijelasin juga di anatomi. Jadi dia itu bagian dari spinal cord ya. Letaknya itu ada di sini kalau nggak salah, pokoknya di sini. Nah jadi kalau ada cuneatus ada gracilis. Kalau cuneatus itu ada di lebih di tengah gitu ya. Kalau gracilis itu ada di lateral gini. Bedanya itu apa? Bedanya itu lebih ke apa ya? Kalau yang cuneatus itu rangsangannya itu dari bagian atas tubuh, dari toraks, dari cervical, dari torakal. Kalau yang gracilis itu tuh berasal dari bawah, dari lumbal, dari sakral. Itu aja sih itunya perbedaannya. Jadi yang bawah, jadi dia tuh rangsangan dari mananya gitu, dari mananya. Kalau cuneatus dari bagian atas, kalau gracilis dari bagian bawah, kayak pinggang ke bawah. Kalau cuneatus dari torakal ke atas kayak gitu. Terus kalau yang dorsal column, si fiber nervusnya itu dia tuh naik ke medula, terus nyebrang ke bagian medial lemnicus, terus ya udah naik ke atas ke thalamus sampailah ke cortex kayak gitu. Sesuai lah sama namanya gitu ya, dorsal column, terus dia nyebrang terus ke medial lemnicus kayak gitu. Kalau yang spinotalamik dia itu yang membawa nyeri sama sesuhu ininya rangsangannya. Terus dia itu membawa sentuhan kasar. Terus dia itu traktusnya itu naik 1 atau 2 ipsilateral spinal cord segment, terus nyebrang ke contralateral segment ke spinal, terus naik aja ke thalamus, terus ya udah sampai ke cortex. Kalau yang spinocerebellar dia itu membawa priosepsi. Jadi sebetulnya memang sama sih, hampir mirip gitu. Cuman bedanya kalau ini disadari, ini tidak disadari. Dia itu priosepsi, terus dari dorsal naik ke ipsilateral cerebellum, terus ke ventral tract naik ke contralateral, terus ipsilateral cerebellum. Terus yang terakhir itu ada spinoretikular. Nah ini dia itu membawa informasi nyeri kronis atau nyeri dalam. Nah, oke, selanjutnya kita ke mekanisme nyeri. Nah, mekanisme nyeri ini sedikit sih ya. Jadi mekanisme nyeri ini sebagai respon terhadap
Nah, jadi si mekanisme nyeri itu sebagai respon terhadap potensial aksi yang dipicu oleh rangsangan, di mana serat-serat aferen ini mengeluarkan neurotransmitter yang mempengaruhi neuron-neuron berikutnya, yaitu substansi P sama glutamat. Terus substansi P sama glutamat. Jadi kata kunci dalam mekanisme nyeri itu ada yang disebut dengan substansi P sama glutamat. Itu yang perlu digarisbawahi. Terus jadi fungsinya apa? Kalau substansi P ini dia itu mengaktifkan jalur-jalur ascendens. Ya. Apa? Oh. Iya, iya, iya. Iya. Makasih Rani. Halo, ini suara udah join lagi. Mohon maaf, tadi wifi-nya sempat keputus, dokter. Ini dilanjut aja. Iya, dilanjut aja nggak apa-apa, Rida. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, tadi kan sampai ke mekanisme nyeri ya, dari substansi P sama glutamat. Nah, jadi kalau substansi P ini fungsinya itu untuk mengaktifkan jalur ascendens yang menyalurkan sinyal nosireseptor ke tingkat yang lebih tinggi untuk pemprosesan lebih lanjut. Nah, jalur-jalur nyeri ascendens itu memiliki tujuan yang berbeda gitu. Jadi ada yang ke korteks, ada yang ke talamus, ada yang ke formasio reticularis, di mana kalau yang ke korteks dia itu daerah pemrosesan somatosensorik di korteks yang menentukan lokasi nyeri. Jadi dia tuh menentukan, oh ini lokasinya di mana sih nyerinya. Terus sementara daerah-daerah korteks lain itu ikut serta dalam komponen sadar pengalaman nyeri lainnya, misalnya refleksi tentang kejadian. Tapi kalau yang talamus ini tuh sebagai nyeri tetap dapat dirasakan tanpa adanya korteks. Jadi sebagai persepsi nyeri. Kalau yang formasio reticularis, dia itu meningkatkan derajat kewaspadaan atau kesiapsiagaan yang berkaitan dengan rangsangan yang merusak. Terus interkoneksi dari talamus dan formasio reticularis ke hipotalamus ini dan ke sistem limbik ini memicu respon perilaku dan emosi yang menyertai pengalaman yang menyebabkan nyeri. Jadi sebagai respon nyeri gitu ya. Nah, kemudian sistem limbik penting dalam mempersepsikan aspek nyeri yang tidak menyenangkan kayak gitu. Nah, ini adalah mekanismenya gitu, dari nosireseptor terus menjalar ke nyeri aferen, substansi P. Habis itu substansi P ini tadi kan dia yang mengaktifkan jalur ascendens yang lainnya gitu. Ada korteks asio. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk fisiologi dari ascendant tract sama mekanisme nyeri. Terima kasih. Dikembalikan kembali ke Ginaya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Rida, atas presentasinya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait fisiologi? Ya, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, bisa stop sharing, Rida. Makasih banyak. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin melanjutkan ya dokter dan teman-teman.